Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel His Judgment Media Ministry, tempat kita bersama-sama belajar merenungkan dan memperdalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan setiap pengajaran dan konten rohani yang kami sajikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama menelusuri Alkitab untuk menggali lebih dalam hubungan antara Kristus dan hari Sabat. Kita akan coba cari tahu, kenapa perintah kuno ini mungkin saja punya makna yang kekal bagi kita, bahkan sampai hari ini. Pertanyaan tadi itu jadi inti pembahasan kita. Dan untuk menjawabnya, kita harus mulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu kekekalan hukum Tuhan itu sendiri. Banyak orang mikir, oh, Kristus datang, berarti hukum perjanjian lama udah nggak berlaku lagi. Tapi, tunggu dulu. Apa kata Yesus sendiri soal ini? Coba kita perhatikan baik-baik kutipan penting dari Matius 5 ayat 17 ini. Nah, ini dia kuncinya. Yesus tidak datang untuk menghapus hukum, tapi untuk menggenapinya. Kenapa ini penting banget? Karena, coba dipikirin, dosa itu kan definisinya adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kalau hukumnya ditiadakan, ya logikanya nggak ada lagi dong yang namanya dosa. Ketaatan kita itu adalah cerminan rasa syukur dan kasih kita atas keselamatan yang sudah Dia berikan. Oke, jadi kalau hukum Tuhan termasuk Sabat tetap berlaku sebagai cerminan kasih kita, kenapa kok banyak yang keberatan ya? Nah, di bagian ini kita akan bedah bareng-bareng beberapa argumen yang paling sering dipakai buat menentang ketaatan pada hari Sabat. Dan kita lihat apa jawaban Alkitab. Yuk, kita mulai dari keberatan pertama yang paling umum yang mungkin Anda juga sering dengar. Bukannya Sabat itu cuma untuk bangsa Israel aja? Ini memang keyakinan yang umum banget, tapi coba kita kesampingkan dulu tradisi dan dengar langsung dari sang tuannya. Menurut Yesus sendiri, Sabat itu dibuat untuk siapa sih sebenarnya? Pernyataan Yesus tadi itu jelas banget. Dia nggak bilang Sabat diadakan untuk orang Yahudi, tapi untuk manusia. Artinya, seluruh umat manusia. Ini menegaskan bahwa Sabat adalah sebuah institusi universal, bukan cuma tradisi satu bangsa. Oke, keberatan umum lainnya. Tuduhan bahwa Yesus sendiri nggak menaati hari Sabat. Nah loh, yuk kita selidiki insiden terkenal di ladang gandum itu. Kita coba pisahkan mana yang cuma tuduhan orang Farisi dan mana fakta dari hukum Taurat yang sebenarnya. Ternyata Alkitab nunjukin kalau Yesus itu bukan melanggar hukum Tuhan. Sama sekali bukan. Yang dia langgar itu tradisi-tradisi buatan manusia yang memberatkan dari orang Farisi. Justru dengan menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, dia mengembalikan Sabat ke tujuan aslinya. Sebuah hari untuk berbuat baik, untuk memberi kelepasan. Baiklah, jadi Yesus tidak melanggar Sabat, tapi justru memulihkannya. Oke, clear? Sekarang kita masuk ke argumen ketiga, yang mungkin kedengarannya lebih teologis nih. Bukankah Sabat itu cuma bayangan yang sudah digenapi di dalam Kristus? Argumen ini biasanya datang dari kitab Kolose. Tapi kuncinya di sini adalah konteks. Kita harus bisa bedain. Ada yang namanya hukum seremonial, kayak korban bakaran, itu bayangan yang menunjuk ke pengorbanan Kristus. Dan ada juga 10 perintah Tuhan. Nah, itu hukum moral yang kekal. Dan Sabat mingguan, itu bagian dari 10 perintah itu. Nah, setelah menjawab keberatan-keberatan tadi, yuk kita geser. Dari yang tadinya defensif, sekarang kita lihat bukti positifnya. Gimana sih teladan yang dikasih Kristus dan para rasul? Gimana cara mereka beribadah di gereja mula-mula? Kita mulai dari teladan utama ya. Siapa lagi kalau bukan Yesus sendiri? Alkitab nggak bilang dia cuma sesekali beribadah di hari Sabat. Enggak, seperti yang dikatakan Lukas, itu adalah kebiasaannya, habitnya. Dan kebiasaan ini nggak berhenti setelah Kristus naik ke surga. Sama sekali nggak. Coba kita lihat di sini. Para rasul, terutama Paulus, itu konsisten banget. Mereka pakai hari Sabat sebagai hari utama untuk beribadah dan memberitakan Injil, baik kepada orang Yahudi maupun Yunani. Bahkan, kalau kita lihat kronologi Minggu Penyaliban, itu sendiri sudah menegaskan pentingnya Sabat. Perhatiin deh polanya, Kristus bekerja dan mati di hari Jumat, hari persiapan. Dia beristirahat di dalam kubur pada hari Sabtu, yaitu hari Sabat. Lalu, dia bangkit untuk memulai pekerjaan barunya di hari Minggu. Siklus ini, wah, ini signifikan banget. Ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian puncaknya. Sabat itu ternyata bukan cuma soal masa lalu, tapi juga sebuah nubuatan tentang masa depan. Mari kita lihat gimana Sabat ini menunjuk ke arah kekekalan.
Nabi Yesaya kasih kita gambaran yang luar biasa tentang bumi yang baru nanti. Dan coba perhatikan, bahkan di dalam kekekalan, ibadah itu akan diatur dari sabat berganti sabat. Ini menjadikannya tanda peringatan yang kekal akan pencipta dan penebus kita. Jadi, setelah melihat semua bukti ini, mulai dari penciptaan, teladan Kristus, praktek para rasul, sampai ke janji kekekalan, kita dihadapkan pada satu pertanyaan yang sangat mendalam dan pribadi ini. Jika Sabat adalah tanda kekal antara Tuhan dan umatnya, sebuah undangan ilahi untuk beristirahat dalam kasih dan penciptaannya, maukah kita menjadi bagian darinya? Jadi, Sabat bukanlah sekedar perintah kuno, melainkan undangan kekal. Ini adalah pemikiran yang kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Demikian pelajaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari bersama hari ini. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk membagikan video-video kami agar apa yang telah menjadi berkat bagi Anda juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.